Ya, dalam video lanjutan ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan dan diagram benda bebas. Jadi sebenarnya kesetimbangan ini seperti yang sudah kita bahas di materi sebelum-sebelumnya, yaitu hukum Newton 1. Ini, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada partikel adalah 0, jadi kalau total gaya penggantinya adalah 0 pada partikel ini, partikel A akan tetap diam. Atau kalau partikel A ini sedang bergerak dalam suatu kecepatan, maka dia akan tetap bergerak pada kecepatan yang konstan. Nah, untuk kesetimbangan ini, kalau dinotasikan dalam Kartesian, maka sebagai berikut. Resultan sama dengan sigma F sama dengan 0. Jadi sigma dari Fxi plus Fxj sama dengan 0. Seperti ini. Kita langsung next aja ke materi berikutnya. Diagram benda bebas. Ya, diagram benda bebas ini adalah untuk menggambarkan gaya yang bekerja pada suatu partikel. Nah, tahap-tahap dalam menggambar suatu diagram benda bebas, yang pertama adalah gambar outline-nya gitu. Bayangkan bahwa misalkan kita mau melihat suatu benda ini ya, gaya-gaya yang bekerja padanya seperti apa, atau pada ininya, simpul di sininya. Nah, kita isolasi dulu, hanya kita bayangkan di sininya saja. Jadi pada simpul ini yang bekerja itu kan gaya berat dan gaya reaksi dari seling kabelnya sendiri ya. Seperti itu. Lalu dari situ tuliskan atau tunjukkan gaya-gayanya. Ya, contoh yang lebih jelas yang ini. Misalkan kita mau lihat di titik A, maka gayanya adalah yang bekerja. Kalau di titik A ini berarti gaya AB, gaya AC, dan gaya A ke D, atau sebenarnya ini reaksi dari beban itu sendiri. Lalu identifikasi tiap gayanya. Ini contoh dari diagram benda bebas. Jadi kalau ada dia di pertanyaan untuk atau ada soal untuk membuat suatu diagram benda bebas, tentunya kita harus baca dulu soalnya ya. Tidak semuanya perlu dirubah ke dalam diagram benda bebas seperti ini. Pada gambar ini, massa suatu benda atau E ini 6 kg. Seperti demikian, gambarlah sebuah diagram benda bebas dari spare atau bebannya, tali CE, dan simpulnya, knot di titik C. Nah, untuk spare-nya sendiri, bebannya sendiri, kalau kita lihat, ini berarti ada dua gaya saja yang bekerja, yaitu gaya ke bawah dari berat dari beban tersebut, yaitu massa kali gravitasi, dan gaya dari talinya, gaya reaksi dari berat sebenarnya. Jadi FCE, force of core CE acting on spare, nilainya sama dengan nilai berat si spare tersebut, si beban tersebut. Nah, berikutnya untuk talinya sendiri berarti digambarkan. Nah, ini ada berapa gaya yang bekerja? Dua juga ya. Dua gaya yang bekerja, yaitu gaya beratnya si beban ini ke bawah dan gaya dari knotnya, simpulnya. Simpulnya adalah reaksi dari si FCE atau nilainya sama dengan FCE.
gaya yang menahan dari tali tersebut. Begitu. Nah, dari simpulnya sendiri, ini ada 3 gaya. Jadi gaya pada simpul C ini adalah yang pertama gaya tali CBA. Yang kedua gaya dari springnya ini C dan CD. Yang ketiga adalah gaya dari tali CE. Ya, perlu diketahui gayanya bukan gaya berat langsung si spare ya, si beban, tapi adalah gaya dari CE. Seperti itu. Prosedur dari analisa gaya untuk sistem gaya koplanar kesetimbangan. Jadi prosedur analisanya apabila ada suatu kondisi atau kejadian di mana terjadi kondisi kesetimbangan, misalkan suatu katrol mengangkat suatu benda gitu dan ditarik oleh gaya lainnya di mana posisi benda tetap di titik tersebut. Nah, itu bagaimana cara kita menggambarkannya? Yang pertama, kita batasi dulu atau kita isolasi dulu ya. Kita isolasi dulu titik tersebut dengan gaya-gayanya. Kita batasi dari kondisi yang lain. Kemudian di titik pusatnya kita buat aksis X dan Y. Dari situ baru kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja kepadanya. Apabila ke arah kanan dan ke arah atas, maka nilainya X-nya adalah positif, Y-nya positif. Apabila arahnya ke kiri dan ke bawah, seperti F3 ini, maka Fx3-nya adalah negatif dan Fy3-nya juga negatif. Seperti itu. Dengan mengacu pada sigma F-nya adalah 0 atau R resultannya adalah 0. Agar lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, jadi ini contoh soalnya. Ini ada sebuah mobil yang sedang akan diturunkan. Nah, ini tapi dalam kondisi equilibrium. Jadi dia masih terangkat dan tidak bergerak ini. Yang ini ya. Nah, mobil ini memiliki massa 350 lbs atau 350 pound dan diangkat oleh tali dengan sudut B ke A-nya 2 derajat dari garis vertikal. Lalu ditarik oleh orang titik A ke C-nya dengan dengan sudut 30 derajat secara horizontal. Dari sini kita gambarkan ke dalam diagram benda bebasnya. Jadi kita gambarkan ke sini dulu. Jadi yang digambarkan adalah massa dari mobil tersebut, gaya dari massa, terus gaya dari gaya tarik orangnya, dan dari tali dari titik A ke B. Dari situ bisa kita tuliskan notasi nilai-nilainya. Misalnya begini, tadi kan diketahui yang ini adalah 2 derajat. Jadi kalau ada 2 garis sejajar dan dipotong oleh 1 garis melintang, maka besarnya nilai sudut-sudut yang berseberangan dan berhadapan adalah sama. Jadi ini 2 derajat, di sini 2 derajat. Ini kan sini ya 2 derajat. Ini 2 derajat. Jadi sudah diketahui 2 derajat. Yang ini tetap 30 derajat. Setelah ini lalu kita gunakan ke hukum dari segitiga. Jadi vektor-vektornya kita pindahkan. Jadi vektor TAC tetap, ini kan titik pusatnya ya. Vektor TAC kita gambarkan, lalu di ujung vektor TAC kita tuliskan vektor TAB. Lalu terakhir adalah beban dari mobil tersebut, massa dari mobil tersebut, yaitu 3500 lb atau pound. Selanjutnya
dari gambar ini kita cari sudut-sudut, besarnya sudut-sudut yang ada. Yang pertama ini sudah ketahuan nilainya 2 derajat. Kemudian kita cari sudut yang ini, sudut yang terbesar, yaitu dari 90 derajat ditambah 30, didapat 120. Sisanya adalah 180 derajat dikurangi sudut yang sudah diketahui nilainya. Jadi sisanya 58 derajat. Selanjutnya kita pakai rumus persamaan dari sin, di mana kalau kita mau mencari nilai garis ini, jadi garis TAB per sin 120 sama dengan garis AC ini per sin 2 derajat yang ini sama dengan vektor yang massa mobil ini per sin 58. Kita tulis notasi yang ini dulu. Selanjutnya untuk memulai perhitungan, kita mulai dari yang belakang. Kita cari tahu dulu sin 58 itu berapa. Nah, ini kan pakai kalkulator sudah ketemu nilainya. Lalu nilai dilakukan pembagian saja, atau kalau biar mudah, dilakukan pembagian. Ini sudah ada nilainya. Sin 2 juga sudah ada nilainya kan. Sin 120 juga sudah ada nilainya. Nah, yang ini kan bisa langsung dihitung nih. Begitu ini sudah dihitung, hasilnya dikali hasil dari sin 2. Maka itu adalah TAC. Dan juga yang ini dikali sin 120 derajat, hasilnya adalah TAB. Seperti itu. Jadi ini adalah hasilnya, TAB dan TAC. Ya, ini contoh soal berikutnya. Jadi di sini ada sebuah beban pada suatu kemiringan ya, penampang dengan kemiringan tertentu. Nah, ini beratnya 30, berat beban tersebut 30 kg, bukan berat ini, masanya 30 kg. Sudut kemiringan dari penampangnya ini 15 derajat. Kita harus di pertanyaannya adalah berapa gaya minimum agar terjadi equilibrium dan arahnya, sudut kemiringannya, si alfa ini. Nah, sebenarnya kalau dari sini, si alfa sudah bisa ketahuan nih, alfa yang ini. Karena kan kalau kita gambarkan ya, dia kan akan begini nih. Nah, kan gini kan. Ini kan 15 derajat nih. 15. Maaf. Ini kan dia 15. Nah, gini kan 15 derajat. Berarti di sini juga sama 15. Jadi alfa ini udah ketahuan nilainya 15. Tapi agar lebih mudah, kita gambarkan dalam free body diagram. Hasilnya kan seperti ini. Ya, kita lihat yang ini ya. Jadi kalau seandainya kita bayangkan benda ini datar seperti ini. Awalnya dia datar kotaknya. Terus dia dimiringkan 15 derajat ke bawah. Jadi seperti yang ini ya, 15 derajat seperti ini gitu. Berarti garis yang tadinya tegak lurus secara tegak lurus garis horizontal atau sejajar dengan vertikal akan miring juga sebesar 15 derajat gitu kan. Jadi sudut kemiringan dari ininya juga 15 derajat. Nah, ini 15 derajat. Berarti kalau dia gaya yang tegak lurus terhadap papan penampangnya ini juga
ini 15 derajat gitu. Bingung nggak? Kalau bingung coba dianalisa lagi ya. Jadi kan sebenarnya ini kan dia lurus, dimiringkan 15 derajat, jadi miring seperti ini. Ya sama saja kalau ini tegak lurusnya ke bawah, dimiringkan 15 derajat, jadi miring seperti ini gitu. Jadi ini adalah nilainya 15 derajat. Sebenarnya sini alfanya sudah tahu, kita nilainya 15 derajat. Kemiringan dari gaya P yang tegak lurus terhadap penampang juga 15 derajat. Baru kita gambarkan dalam hukum segitiganya. Beratnya 294 Newton, terus P-nya, vektor P-nya ini tidak diketahui besarnya, tapi diketahui sudutnya 15 derajat dari garis vertikal. Kemudian vektor F-nya. Nah, F-nya ini gaya dorongnya alfanya juga sudah diketahui 15 derajat. Berarti kita tinggal mencari nilai si vektor F-nya. Nah, nilai vektor F ini kan sudah diketahui garis miringnya. Jadi kita pakai sin. Sin itu kan si demi. Sin garis depan dibagi garis miring. Atau kalau dibalik, kalau kita mencari garis depan berarti garis miring dikali sin 15. Jadi 294 dikali sin 15 hasilnya adalah 76,1 Newton dengan kemiringan 15 derajat dari sumbu X atau 15 derajat dari horizontal. Seperti itu.